Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Video tentang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumiwang mengenalkan ucapan Salam Kristen viral di media sosial. Video viral itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @say.kocak pada Ahad 7 Mei 2023. Dalam unggahan video tersebut memperlihatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumiwang mengajak santri dan tamu undangan untuk mengucapkan salam untuk umat Kristen selain ucapan salam untuk umat Islam. Apakah Ponpes Al Zaitun menyebarkan ajaran sesat? Mengapa ponpes tersebut menjadi pusat ajaran sesat di Indonesia? Apa tindakan yang harus dilakukan pemerintah? Untuk membahasnya, kita terhubung dengan Kiai Laude Elyasa dari Forum Komunikasi Ulama Aswaja. Kita sapa terlebih dahulu Kiai Laude. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah Pak Kiai, menyikapi video viral Pondok Pesantren Al Zaitun, lagi-lagi kembali mendapat sorotan publik karena hal yang tak biasa ya Pak Kiai. Yang terbaru yaitu menunjukkan pimpinan Pondok Pesantren mengucapkan salam yang tak biasa dalam Islam. Tak hanya sekedar ucapan, Pondok Pesantren Al Zaitun bahkan menyanyikan salam tersebut. Apakah ponpes ini mengajarkan aliran sesat, Pak Kiai? Ya baik. Jadi terkait dengan salam ya, itu sebenarnya adalah kaitannya dengan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, hakul muslim al muslim situn. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Kemudian ditanyakan, mahuna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Salah satunya adalah ida lagi salam alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu maka ucapkanlah salam. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis yang lain, ida lagi ya rajul akhul muslim falyakul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang itu bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah mengucapkan salam yang bunyinya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah redaksi yang dicontohkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga berpesan, ya, la tabta'ul Yahuda wan Nasara bisalam. Jangan engkau ucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani. Ini yang menjadi satu uh, patokan yang harus kita ambil. Jadi salamnya orang-orang Muslim itu sudah ditetapkan, bunyinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada berita yang lain ya dari Az-Zaitun tentang salamnya orang Kristen ya, atau salamnya orang Katolik ya. Wallahu alam. Jadi yang Al-Fakir dengar itu ucapan salam alaihim. Al-Fakir sempat melihat kembali beberapa salam yang sebenarnya biasa diucapkan di dalam
berbagai pertemuan atau salam toleransi atau salam lintas agama yang diakui di negeri ini ada 6 agama. Jadi kalau kita sekarang ramai tentang salam yang diajarkan oleh di dalam Ponpes Az-Zaitun itu sebenarnya juga sebelumnya bahkan sering dan kita tidak sadari salam yang lain yang juga menjadi terbiasa ketika diucapkan oleh para tokoh-tokoh kita. Seperti misalnya eh, dalam pidato resmi itu diawali dengan salam sejahtera. Kemudian kalau Katolik menggunakan kata salum. Kemudian digabungkan lagi dengan Om Swastiastu, yang artinya ya Tuhan, semoga semua orang selalu di dalam keadaan baik, sehat dan selamat. Nah, kata Om itu sangat sakral, jadi itu menyangkut sebutan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk agama Hindu. Kemudian digabung lagi dengan salam berikutnya, Namo Buddhaya, yaitu salamnya orang Buddha, yang artinya adalah terpujilah wahai Buddha. Jadi Namo itu artinya adalah terpujilah, kemudian budaya itu adalah Buddha. Kemudian Konghucu salamnya adalah salam kebajikan. Nah, kalau kemudian ditambah lagi dengan salamnya Panji Gumilang itu salam alaihim jadi lengkap, uh, menjadi banyak, jadi tujuh salam digabungkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kemudian uh, menggunakan salam-salam itu di antara kaum muslimin, maka ini tentu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik salam yang uh, tadi diajarkan oleh Panji Gumilang di dalam Pondok As-Zaitun ataupun salam-salam yang lain ya yang digunakan oleh para tokoh-tokoh kita ya di dalam memulai acara-acara resmi itu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan seterusnya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pakai bukan hanya Panji Gumiwang ya pakai yang sebetulnya yang mempelopori salam-salam selain Islam ini saja gitu ya Pak. Pakai, tapi ternyata sudah didahului oleh tokoh-tokoh publik saat ini gitu ya pakai. Iya, jadi jadi eh, semangat untuk toleransi yang terlalu kebablasan. Jadi kita sebagai umat Islam juga mempunyai salam tersendiri dan mereka punya salam digabungkan dari satu. Jadi ini hal yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang muslim. Lantas pakai apa bahayanya bagi umat Islam khususnya pakai? Iya, jadi dengan menggabungkan ajaran-ajaran agama-agama yang lain, yang tentu ini berbeda, landasan apa akidahnya tentu berbeda. Jadi tidak dibenarkan. Itu nanti masuk ke dalam sinkretisme, yaitu mencampurkan satu agama dengan agama yang lain. Seperti misalnya di dalam sebutan Hindu ya, Om Swastiastu ini kita tidak apa namanya tidak mempersoalkan ketika hal ini diucapkan oleh mereka yang meyakini apa keyakinan mereka. Jadi kita menghormatinya, kita mentoleransi hal itu ya, sebagaimana yang lain. Jadi Om itu apa sebutan yang sangat sakral bagi agama Hindu dan itu bukan sebutan terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti apa namanya Namo Buddhaya, jadi terpujilah Sang Buddha. Ini juga hal yang sangat sakral yang dimiliki oleh agama Buddha. Jadi biarlah kemudian agama Buddha menyampaikan, mengucapkan salam untuk umatnya
kemudian agama Hindu juga menyampaikan salam untuk umatnya, agama Katolik, demikian pula agama Islam, demikian pula mereka mempunyai karakter akidah sendiri-sendiri dan semuanya harus saling menghormati. Cara menghormati bukan dengan cara mencampurkan semuanya diucapkan jadi satu, justru ini akan apa namanya melanggar apa namanya akidah yang kita yakini. Baik, pakai. Jadi tadi pakai juga jangan sampai kebablasan toleransinya gitu pakai. Nah, ternyata juga dikabarkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut bereaksi kepada tokoh-tokoh yang mendesak agar pemerintah melakukan pembinaan sekaligus melakukan pembekuan dan mengambil alih lembaganya karena dianggap telah menyimpang. Dalam pidato live streaming di kanal YouTube Al Zaitun pada hari Jumat kemarin, pakai dia menyinggung majelis ulama yang berkomentar negatif soal lembaganya. Bagaimana perspektif Pak Kiai terhadap sikap Panji Gumiwang tersebut, Pak Kiai? Ya, jadi Al-Fakir sempat juga melihat cuplikan videonya Pak Panji Gumilang didatangi oleh petugas dari Depak, dan ternyata malah yang dari Depak itu yang dinasihati oleh Panji Gumilang. Jadi beliau menyampaikan bahwa eh, MUI itu hanyalah LSM dan tidak harus ditaati. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang mazhabnya apa, kemudian disampaikan bahwa mazhabnya adalah mazhab Soekarno, bahkan juga disampaikan bahwa wanita pun juga boleh untuk menjadi khotib sholat Jumat. Jadi ini adalah hal-hal yang tentu menyimpang dari ajaran Islam. Jadi bagaimana menyikapi dengan hal itu, maka patut kita lihat. Jadi dari sisi akidah tentu ini adalah akidah yang menyimpang, kemudian secara syariat pun juga demikian. Ya. Cuma Al-Fakir juga perlu untuk apa namanya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya hal-hal yang menyimpang itu akan menjadi biasa ketika terus dilakukan dan tidak ada tindakan seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang bukan yang pertama, sebab ternyata salam-salam yang lain yang diucapkan yang menjadi terbiasa di telinga-telinga kaum muslimin seperti yang tadi Al-Fakir jelaskan, ya, menggabungkan kalimat-kalimat salam itu menjadi terbiasa dan akhirnya dianggap atau dimaklumi sebagai sebuah kebenaran, kemudian diulang-ulang. Ini yang kemudian tidak boleh kita lakukan. Jadi Al-Fakir melihat ada penyimpangan. Nah, kalau penyimpangan itu, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, surah Al-Fatihah itu hanya digolongkan jadi tiga manusia itu. Yang pertama adalah orang yang beriman dan selalu mendapatkan hidayah, kemudian orang yang uh, tersesat atau alin, kemudian orang hanya al-maghdub, orang yang dimurkai. Jadi ketika dia itu memahami, kemudian dia itu tidak menjalankannya, maka dia disebut sebagai orang-orang yang tersesat dan itu harus diluruskan. Kalau kemudian dia itu menolak kebenaran, maka dia adalah al-maghdub, adalah orang-orang yang dimurkai. Maka dia pun juga harus diluruskan. Terakhir pakai. Jadi apa solusi dalam menyelesaikan aliran menyimpang di Indonesia ini, pakai? Ya, jadi sekali lagi aliran yang menyimpang itu sering hanya disematkan kepada hal-hal yang kaitan sama ibadah. Tadi Al-Fakir sampaikan secara akidah menyimpang, secara syariat juga menyimpang. Menyimpang itu tidak apa namanya, menyimpang itu kalau selama ini yang kaitan sama ibadah. Padahal dalam hal politik juga menyimpang itu, dalam hal apa ekonomi menyimpang, dalam hal kekuasaan pemerintahan juga menyimpang. Itu tidak pernah kita sebut sebagai penerapan syariat yang menyimpang. Demokrasi itu juga sebenarnya syariat yang menyimpang, dan ketika kemudian diulang-ulang kemudian bahkan dibela, maka
eh, yang menyimpang itu menjadi benar ya. Kemudian banyak yang mengikuti. Jadi kita harus juga bersandar kepada patokan yang jelas. Jadi kalau patokan kita adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat, qiyas syar'i, maka itu tidak akan pernah berubah dan baik dalam persoalan ibadah, dalam persoalan akhlak, dalam persoalan politik, dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan pemerintahan, maka kaum muslimin wajib untuk selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran, Sunnah, ijma' serta qiyas syar'i. Nah, bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan? Maka Islam telah memberikan solusi. Karena pada zaman Nabi ini juga sudah terjadi. Jadi di masa Nabi itu ada Musailamah al-Kadzab. Dia mempunyai akidah yang menyimpang, menganggap dirinya sebagai seorang nabi. Kemudian juga peristiwa eh, pada saat pasca perang Hunain, Zul Huwaisirah ya, ke pada tahun 8 Hijriah itu juga eh, mempersoalkan tentang keadilan Nabi Muhammad SAW dalam persoalan perampasan perang. Maka kemudian eh, Nabi melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah tabayun ya, kepada yang bersangkutan. Apakah benar yang sikap yang telah mereka ambil, yang kemudian Nabi melakukan mediasi, mengirimkan utusan, eh, melakukan persuasi agar mereka kembali kepada eh, kebenaran. Lalu kemudian kalau masih belum bisa, maka terjadi debat, adu argumentasi. Kalau kemudian masih belum kembali, baru kemudian diberikan tindakan yang tegas. Sebagaimana Musailamah Al-Kadzab itu kemudian harus ditaklukkan, diperangi dalam perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah itu kemudian diselesaikan apa namanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat itu. Jadi tentu kalau kemudian berharap kepada depak ya tidak bisa. Jadi depak itu harus di backup oleh kekuatan militer sehingga kemudian ketika yang bersangkutan itu tidak mau untuk kembali kepada akidah yang lurus, akidah yang benar, debat argumentasi juga tidak mampu untuk mempertahankan argumentasinya, lalu mereka bersikukuh kepada apa keyakinannya yang menyimpang itu, maka mereka harus diperangi sebagaimana Musailamah Al-Kadzab, di mana mereka sudah tidak lagi meyakini tentang apa namanya uh, kebenaran daripada Islam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu semuanya harus dipastikan dengan tegas apa sampai kemudian seperti itu. Kita berharap apa namanya tidak seperti itu. Jadi cukup pada argumentasi dan debat, lalu mereka sadar dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, jazakallah pada Pak Kiai Heru Laude atas kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Pak Kiai beserta keluarga diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas Pak Kiai. Amin, amin, amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, program kabar petang kita pada edisi sore kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup kesempatan kali dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.